Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini sebagai hamba Allah harus tahu bahwa kita itu sebenarnya sama di sisi Allah. Tidak ada perbedaan di sisi Allah, kecuali dalam hal ketakwaan, seperti yang difirmankan oleh Allah yang bunyinya inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu sekalian itu yaitu orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Jadi dari terjemahan ayat Allah tadi bisa kita pahami bahwa yang paling mulia, yang paling baik di sisi Allah di antara kita sebagai manusia itu ya orang yang paling takwa. Artinya hal-hal yang lain itu tidak masuk sebagai kriteria orang yang paling baik di sisi Allah. Di antara yang lain itu ya kekayaan atau jabatan atau kepandaian dan lain sebagainya. Artinya yang lain tadi ya jangan dijadikan sesuatu yang membanggakan atau dibanggakan ataupun disombongkan. Jangan. Walaupun dalam hal ketakwaan pun juga sama. Ketakwaan kita bukan untuk dijadikan bahan kesombongan, merasa lebih taat ataupun takwa, umpama seperti itu. Tapi ketaatan dan ketakwaan itu sebenarnya karena karunia Allah juga. Atas izin Allah kita bisa menjalankan ketakwaan. Artinya itu termasuk sebuah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, bukan untuk disombongkan ataupun dipamerkan. Insya Allah seperti itu. Dan kemudian ada sebuah istilah kalau orang Jawa itu mengatakan dumeh. Kalau bahasa Indonesianya mentang-mentang. Dan itu tidak boleh di dalam ajaran agama kita, agama Islam, karena itu merupakan suatu kesombongan yang
kesombongan itu kan tidak boleh dipakai oleh manusia, itu milik Allah, karena memang Allah lah yang pantas menyandang kesombongan itu. Kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Besar, Maha Bijaksana, dan Maha yang lainnya. Karena memang Allah itu ya benar adanya seperti itu. Sedangkan kita sebagai manusia tidak layak, tidak pantas untuk menyombongkan diri dengan mentang-mentang tadi, atau dengan dumeh, karena kita tidak memiliki apa-apa pada hakikatnya, karena kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah memberikan pada diri kita itu ruh atau nyawa, sehingga kita tidak dapat melakukan apapun walaupun hanya sekedar mengedipkan mata. Jadi apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita mentang-mentangkan, kan tidak ada sama sekali. Jadi tidak bolehnya kita sombong itu bukan tanpa dasar, tapi ada dasarnya, sehingga kita harusnya malu kepada Allah Sang Pencipta, termasuk menciptakan diri kita, keadaan kita, posisi kita, dan lain-lain sebagainya. Dan itulah yang harus kita ketahui. Dan kaitan mentang-mentang itu ya banyak yang harus kita ketahui. Di antaranya umpamanya, kalau kita itu diberi oleh Allah kekayaan, ya jangan menyombongkan diri, mentang-mentang kaya, kemudian merendahkan orang yang miskin atau orang yang tidak kaya dengan kata-kata umpamanya dianggapnya miskin karena tidak bekerja dengan baik, atau malas, atau tidak pintar cari uang umpamanya. Ya jangan seperti itu. Jadi orang tua juga demikian. Kalau kita posisi sebagai orang tua, punya anak, ya jangan mentang-mentang sebagai orang tua, kemudian memperlakukan anak semena-mena atau tidak bijaksana, maunya benar sendiri, sehingga dianggap anak itu taunya apa, anak baru kemarin sore, umpama seperti itu. Ya tidak boleh kita seperti itu, karena itu sebuah kesombongan juga. Kemudian sebagai anak pun juga demikian, tidak boleh juga mentang-mentang atau menyombongkan diri dengan cara umpamanya dengan orang tua
minta apa-apa yang dibutuhkannya karena merasa sebagai anak, ya minta semaunya umpamanya. Pokoknya minta ini, minta itu. Atau kalau masih sekolah itu minta belikan motor. Kalau ndak diberikan, aku ndak mau sekolah umpamanya. Jadi malah kesannya mengancam orang tua. Ditambah lagi kalau dikasih tahu oleh orang tua, kamu itu minta kepada orang tua ngotot, maksa, ngancam umpamanya seperti itu. Dan anak bisa saja membalasnya dengan mengucapkan, "Lah itu kan tanggung jawab orang tua, sebagai orang tua wajib mengurusi anak, membiayai anak, dan lain-lain sebagainya." Umpama seperti itu ya tidak benar, karena itu kaitannya mentang-mentang tadi. Jadi kita tidak boleh, termasuk dalam hal kepandaian, kecerdasan atau ilmu yang lebih, dan itu pun atas izin Allah. Sebenarnya Allah memberikan kelebihan seseorang ya menurut Allah dikehendaki. Jadi bukan karena hasil usaha orang itu sendiri, ya tidak. Itu atas izin Allah. Diberi kecerdasan, kepandaian, dan kesempatan mencari ilmu yang banyak. Karena ada saudara kita yang lain mungkin tidak diberi kesempatan seperti itu atas izin Allah juga. Umpamanya ya tidak pandai, tidak cerdas, kemudian dilahirkan dari orang tua yang tidak punya, kemudian disibukkan membantu orang tua, bekerja di sawah sampai tua umpamanya, sehingga dia tidak memiliki ilmu, kepandaian, kecerdasan yang cukup. Tapi semua itu kan atas izin Allah. Sehingga bagi yang dilebihkan oleh Allah, ya jangan mentang-mentang tadi, kemudian meremehkan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan berkata yang tidak enak didengar oleh orang lain. Itu yang juga harus kita ketahui atau kita pahami. Sehingga kita kalau sudah paham, maka jangan kita itu hidup di dunia ini mentang-mentang. Karena Allah juga sudah memberikan kepada hambanya itu ada yang dilebihkan, ada yang tidak dilebihkan. Dan juga kita harus ketahui bahwa Allah melebihkan hambanya itu dalam satu sisi, mungkin sisi lain tidak, dan yang lain mungkin mengisi kekurangan kita, dan kita mengisi kekurangan saudara kita yang lain. Jadi istilahnya saling
melengkapi, saling membutuhkan, sehingga kita itu tidak sepantasnya untuk mentang-mentang tadi menyombongkan diri. Kan paling tidak dari diri kita sendiri yang kita pakai itu kan bukan dari kita semuanya, itu ada dari orang lain yang melakukannya. Umpamanya kita pakai baju, celana, itu kan boleh jadi secara umum ya orang lain yang menjualnya ataupun yang menjahitnya, atau pabrik tenun atau kainnya, kan seperti itu. Jadi tidak sepantasnya itu bisa dilihat dari situ. Belum lagi dari yang kita makan. Nasinya kan juga mungkin bukan kita yang menanam padinya, bukan kita yang membuat pupuknya, belum sayurnya, belum minyaknya, dan lain-lain sebagainya. Itu harus kita sadari, sehingga kalau sudah seperti itu tidak ada celah bagi kita untuk bersikap mentang-mentang tadi atau dumeh tadi. Insya Allah seperti itu. Dan itu kalau kita itu benar paham tadi, banyak hal-hal yang di sekitar kita itu tanpa kita sadari, mungkin kita pernah melakukan atau sering melakukan mentang-mentang tadi. Ada yang mungkin agak lebih halus lagi, yang tanpa terasa itu juga sebenarnya masuk mentang-mentang sombong, merasa lebih baik. Umpamanya kebenaran dalam hal kasus ada masalah antara kita dengan orang lain, dan ketika dalam persoalan itu kita di posisi yang benar, itu kalau kita tidak hati-hati, itu juga sama bisa mengarah kita itu menjadi orang yang mentang-mentang tadi, karena merasa benar dalam hal persoalan yang dihadapi tadi, padahal kita itu sebaiknya, seharusnya ya tidak demikian, walaupun memang benar adanya. Ya contohnya, umpamanya ada orang yang menuduh kita, menyangka kita yang tidak-tidak, padahal kita tidak demikian. Itu kalau kita tidak paham dalam hal agama, bagaimana kita menyikapi sebuah persoalan yang seperti yang kita katakan ini. Padahal kalau di dalam agama, kalau ada orang yang berposisi salah kepada kita, tugas kita kan ya memaafkan,
kemudian ya memohon ampunkan. Itu tugas dari Allah. Dan kemudian juga kita ditugaskan untuk ya jadi orang rendah hati. Dalam arti kalau ada orang yang salah kepada kita ya tidak sombong, tidak mentang-mentang tadi, mentang-mentang benar. Tidak seperti itu. Ya kita dengan rendah hati, oh ya, namanya manusia, bisa salah, bisa lupa. Artinya ya itu hal yang masih manusiawi, maklum. Jadi tidak perlu kita mentang-mentang terus ditambah marah atau ditambah dengan ucapan yang mungkin ya menyakitkan, mungkin ya kata-katanya kasar. Kan tidak seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai menempatkan diri kita dengan baik, dengan bijaksana. Atau diumpamakan yang lebih sederhana saja, umpamanya di rumah orang tua dengan anak, dan anak itu mungkin masih kecil, masih TK kan, balita, atau ya masih di bawah umur 7 tahun lah. Mungkin kalau makan itu ya mungkin masih belum rapi, banyak nasinya atau makanannya yang jatuh di lantai atau nempel di bibir, di pipi, ya namanya anak-anak. Itu juga sama, kita tidak boleh mentang-mentang sudah ngerti cara makan yang baik, yang rapi, kemudian kita mengatakan kepada anak itu dengan kata-kata yang ya tidak bijaksana. Umpamanya makan kok nggak beres, nasi nyembur kemana-mana, makan tuh ya yang tertib, yang bersih umpamanya, atau apalah. Ya kan tidak boleh seperti itu. Ya mungkin ya harusnya dinasehati, diajari cara makan yang baik dengan ada ya kasih sayang. Kalau di Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ya nasihat itu ya dengan sabar, ya dengan kasih sayang, sehingga orang yang diberi nasihat itu ya senang, karena dengan kesabaran itu ya bahasanya yang santun dan kasih sayang, tidak ada unsur kemarahan atau kejengkelan. Kira-kira seperti itu. Nah itu sebagai contoh atau gambaran saja, bukan hanya hubungan kita dengan anak, tapi kepada siapapun. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kepada tetangga, kepada saudara seiman, seagama, atau kepada siapapun. Kita harus menyikapi setiap persoalan itu, jangan sampai kita itu mentang-mentang atau dumeh, karena itu akan ya merusak amal kita, akan merusak iman takwa kita di
sisi Allah. Insya Allah seperti itu. Dan kita sebagai orang tua, kita sebagai anggota masyarakat itu sangat penting, karena kalau sudah sampai kita itu melakukan atau menyikapi persoalan yang ada di kita atau sekitar kita itu dengan mentang-mentang tadi, maka kita akan mendapatkan masalah baru yang muncul, dan masalah itu akan sulit dipecahkan kalau masalah-masalah yang sebelumnya tidak kita selesaikan dengan baik, atau paling tidak kalau itu merupakan sebuah dosa, ya kita harus segera mohon ampun kepada Allah dengan sebaik-baiknya, walaupun itu biasanya sangat sulit, karena itu mirip dengan apa yang dilakukan iblis ketika iblis salah kepada Allah, tidak mau sujud kepada Adam, dan dilaknat, dihukum, dan nantinya akan menjadi penghuni neraka jahanam. Itu iblis sudah tahu, dan iblis juga takut bahwa siksaan itu sangat pedih nantinya. Tapi karena kesombongan, keangkuhan, mentang-mentang lebih baik penciptaannya, sehingga tidak mau sujud kepada Adam sebagai wujud menjalankan perintah Allah tadi, dan itu akan menjadi masalah besar, karena dia kesulitan untuk minta ampun kepada Allah karena tertutup oleh kesombongan atau mentang-mentang tadi. Dan itu bisa saja dihinggapi oleh banyak manusia saat ini, atau manusia setelah Nabi Adam atau anak turunnya, maksudnya seperti itu. Jadi kalau ada orang, siapapun itu, pernah mengalami seperti itu dan kesulitan, nah itu boleh jadi ada bibit-bibit penyakit yang disebarkan oleh iblis tadi melalui anak buahnya, sehingga banyak orang yang kesulitan untuk kembali ke jalan yang benar karena sudah tertutup oleh kesombongan ataupun mentang-mentang tadi. Dan itu bisa diselesaikan kalau orang itu benar-benar tobat ataupun taubatan nasuha. Kalau tidak, ya boleh jadi itu tidak akan bisa diatasi. Maka wajarlah kalau ada yang mengatakan bahwa sebuah peperangan itu yang paling besar itu sebenarnya bukan memerangi orang lain, tapi perang melawan diri sendiri. Perang melawan hawa nafsu itulah yang paling besar dan paling sulit. Salah satunya memerangi sifat sombong ataupun mentang-mentang yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan
wawasan bagi kita dan menjadi pelajaran agar kita itu jadi orang ya jangan mentang-mentang, karena itu akan menjerumuskan manusia itu sendiri ke jurang kebinasaan. Maka jadi orang itu seperti yang diinginkan oleh Allah, jadilah orang yang rendah hati. Walaupun kaya ya jangan disombongkan, walaupun pandai, cerdas, ilmunya banyak, ya jangan disombongkan. Walaupun kita dalam posisi benar dalam suatu persoalan, ya jangan juga kita sombong, mentang-mentang benar, kemudian mencela, merendahkan, dan lain-lain sebagainya. Jangan. Itu sebenarnya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita, itu kan hanya ujian. Apakah kita semakin taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, atau dijadikan alat untuk sombong atau mentang-mentang tadi. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.